Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, dan seperti yang kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir market rally sebesar 0,56% dengan total market cap mencapai di 3,36 triliun US dollars. Nah, untuk BTC gimana? Untuk BTC doing very good. Ya, kita bisa lihat di sini Bitcoin berhasil daily close di atas dari tanggal 18 Mei. Artinya kembali terjadi daily close tertinggi sepanjang masa di BTC. Ah, masa sih Bang? Kemarin gimana tuh di Desember? Yep, ya kalah. Tapi daily close ya. Kalau week ada yang lebih tinggi. Week tertinggi itu di angka 109.000. Jadi all time high-nya masih belum ya. Tetapi ini adalah daily close tertinggi. Ya, dan that's good. That's good. Ya, tetapi please jangan FOMO. Ya, jangan sampai sekarang berpikir, wah sudah nih resisten kuat tembus. Artinya waktunya all in. Salah besar ya. Tetap di CA. Tetap di CA, dan malah kalau ngomong-ngomong, ya sekarang PR BTC itu baru setengah jalan ya. Masa udah celebrate dulu kalau ulangan baru setengah jalan ya. Baru ngerjain setengah, yeay, setengah beres. Belum ya. Belum beres ulangannya, belum beres PR-nya. Setelah reclaim, ya PR selanjutnya adalah mempertahankan resisten tersebut sebagai support. Karena jangan lupa, di tanggal 18 Mei itu juga berhasil ambil loh. Dia berhasil mengambil 106.238. Ya, dia berhasil tembus daily close di atas. Tetapi tanggal 19-nya alias besoknya jebol lagi. Nah, jadi sekali lagi, sekarang PR besar bagi Bitcoin adalah mempertahankan 106.238. Ya, itu. Nah, selain itu juga kita bisa lihat EMA20 sudah semakin cepat meningkat ke atas ya. Sekarang sudah di angka 101.888 ya. So overall good, di daily bagus, di weekly bagus ya. Gila sih. Ya, dan ya kita lihat lagi nanti ya. Hari Senin apakah ini akan menjadi weekly close tertinggi lagi atau tidak ya. Ya, ini dia ya pentingnya kita mengerti fakta data statistik. Ya, salah satu yang paling gila-gilaan di Mei ini adalah sell in May and go away. Itu adalah apa ya, kata-kata yang sering sekali dikatakan, bahkan sampai cukup banyak orang yang nanya di awal Mei. Bang, gimana Bang? Menurut lu Bang, sell in May and go away, apakah statistiknya memang seperti itu atau enggak? Kita langsung bahas di awal Mei. Statistiknya tidak seperti itu. Statistiknya basically 50-50 kalau kita tidak ngitung 2025 ya. Ini kita bisa lihat dari 2024 sampai 2013, ini kan berarti data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 ya. 12 tahun, merahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 banding 6. Lu kebayang nggak ada orang bilang, pokoknya jual di Mei, statistiknya jelek. Jelek apanya? Ini statistiknya literally 50-50. Bahkan kalau Mei tahun ini hijau, ini lebih banyak hijaunya dibanding merahnya. That's bad. Tapi banyak orang yang mengatakan seperti itu kan. Sell in May and go away. Jadi kita jangan gampang percaya dengan hal yang dikatakan di market. Ya, ini kerasanya tuh kayak apa tuh Pak? Ini kerasanya kayak mitos. Wah, hati-hati loh. Kalau ada kucing lewat di depanmu, lu akan sial. Lu akan sial. Bisa bilang sial hari ini, sial seminggu, dan seterusnya lah. Begitu. Ya, mitos. Begitu. Mending kalau kucing lewat itu tuh nggak ada probability-nya, nggak ada datanya. Ini ada datanya. Datanya literally 50-50. Tapi banyak orang yang menggembar-gemborkan Mei ini kayak udah pasti merah. Ini kasarnya kayak statistik di bulan September begitu ya. Di September kita bisa lihat banyaknya merah kan dibanding hijau. Wah, ini jelek begitu ya. Tapi faktanya enggak kan. Nah, itu dia seremnya ya, seremnya orang-orang yang tidak mengerti market tapi berani ngomong besar begitu. Ya, tapi ya baik lagi, itu hak mereka sih. Mereka mau ngomong besar, mau menyebarkan berita yang kasarnya salah, informasi yang skewed dan lain-lain itu ya sebenarnya ya apa namanya, at least for now ya, untuk kripto yang nggak ada hukumannya ya. Ya tinggal elunya sendiri, elunya mau ngefilter nggak begitu. Karena kalau elunya nggak bisa ngefilter ya lu percaya begitu ya. Jadi ya kan gue pernah bilang dulu ya, yang sebenarnya berharga di market sekarang ini adalah bukan informasi, karena banyak informasi bullshit seperti itu. Sell in May and go away. Banyak sekali kan orang menyatakan itu. Ya. Padahal kalau lihat ternyata statistiknya, oh nggak gitu ya. Statistiknya 50-50. Kenapa banyak yang bilang sell in May and go away? Nah, jawabannya adalah recency bias.
Karena di 2023, 2022, dan 2021 itu terjadi merah 3 tahun berturut-turut. Nah, ya orang-orang paling mentok sekarang ngomong dari mana sih? Yang ngomong dari cycle sebelumnya 2021 cycle top. Ya iyalah lagi bear market ya gimana ya. Lagi dekat-dekat bear market ya susah ya begitu. Tapi ya baik lagi, ini adalah data yang ya mungkin membuat orang banyak berpikir, oh Mei selalu merah. Padahal kalau lihat lebih jauh, faktanya tidak seperti itu. Begitu ya. Jadi sekali lagi informasi itu bisa dibilang sekarang nggak terlalu berharga karena terlalu banyak informasi dan banyak informasi sampah. Yang berharga sekarang adalah filter ya. Filter mana informasi yang layak didengar dan mana yang tidak layak untuk didengar begitu ya. Nah, jadi gua harap para newbies ya kedepannya lebih berhati-hati dengan gembar-gembor segala sesuatu lah ya. Nanti mungkin ada gembar-gembor misalkan apa ya pasti akan ada aja ya. Kalau dulu gembar-gembor Bitcoin halving, wah halving nih ya, halving pasti ngepam. Banyak yang ngomong kayak gitu kan. Kita kasih datanya, nope, nggak ada data seperti itu ya. Mix hasilnya, ada yang sideways, ada yang rally dikit, ada yang ngedam dan seterusnya. Nah itu dia makanya kenapa fakta data statistik ini menjadi core ya, core value dari TCI. Ya karena itu bisa dipertanggungjawabkan. Kita bisa kasih lihat ini datanya seperti ini. Ya lu bisa lihat probability-nya lebih besar kemana. Begitu makanya ya gue udah bilang dari awal di Mei, ya kita netral. Mei itu netral. Kenapa? Karena 50-50. 6 tahun merah, 6 tahun hijau. Tahun ini kemungkinan hijau lagi. Walaupun masih ada 9 hari lagi ya. Ya tapi ya udah, ya statistiknya at least sampai tahun 2024 itu 50-50. Begitu ya. Oke. Kita lanjut aja dulu ke economic calendar. Untuk hari ini akhirnya kita mulai keluar lagi data penting. Walaupun cuma satu ya. Untuk hari ini di hari Rabu kita akan keluar crude oil inventories di jam setengah 10 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 10 malam belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak bersahabat ya. Oke. Itu kurang lebih untuk remindernya. Yang rame itu besok ya. Besok kita akan akan keluar initial jobless claim, S&P Global Manufacturing PMI dan ya ada beberapa lagi lah. Itu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk data-data pentingnya. Kita balik lagi ke chart. Takut gua lupa ya. Yaitu DXY. DXY kondisinya sekarang itu melemah lagi. Yes ya. Jadi kerasa kan korelasi normalnya kalau tidak ada kayak mungkin tidak ada kayak drama tarif dan lain-lain yang mungkin akan seperti korelasi normalnya di mana indeks dolar melemah ya kripto cenderung menguat. Bukan cuma kripto ya, risk on asset karena lo lihat juga di sini ya. Bukan cuma Bitcoin, kita bandingkan dengan S&P 500. Compare ya. Nah, S&P 500. Nah, S&P juga cenderung naik gitu dalam beberapa hari terakhir. Naik juga begitu. Jadi nggak cuma untuk kripto ya. Apabila DXY melemah, itu in general akan membuat risk on asset lebih enak pergerakannya begitu. Jadi ya ini good news ya. Nah, ini kan sudah mulai membuat lower low nih ya, mulai membuat lower low. Ya semoga akan lower high and then lower low lagi begitu ya. Next, BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini akhirnya setelah struggling 2 hari ya. MA20 berhasil ditaklukkan begitu. Jadi ya kita bisa lihat ya sekarang para Bitcoin Maxi mulai melawan kembali nih ya. Coba kita lihat apakah ada perubahan dengan balance sheet ya. Coba kita cek balance sheet. Dan masih sama ternyata ya, masih sama. Tapi ya baik lagi orang-orang mungkin udah mulai sadar bahwa oke, ya banyak yang euforik kemarin gara-gara desas-desus bahwa The Fed akan terus menambahkan liquidity di market lewat balance sheet begitu ya. Dan setelah terjadi peningkatan orang banyak yang wah ya waktunya altcoin season. Ini not something special sih sebenarnya ya. Kita sudah pernah bahas sebelumnya setiap kali terjadi peningkatan ya di balance sheet apalagi setelah drop lama begitu ya tiba-tiba ada peningkatan yang lumayan signifikan seringkali terjadi apa? Koreksi di BTCD ya. Nah, tapi kalau dibanting lagi, udah bahas ya, dibanting lagi ya kita kemungkinan besar BTCD akan meningkat lagi. Karena ini berhubungan sama resiko. Begitu, orang tidak mengambil resiko yang berlebihan di masa-masa yang liquidity kurang. Begitu, tapi kalau ternyata ini benar-benar ya, balance sheet mulai naik, ya nggak usah sampai begini deh ya.
flat aja netral. Nah, di sini orang mungkin risk appetite-nya akan lebih besar dan orang mungkin akan lebih berani mengambil alts. Jadi ada pergeseran dana dari BTC ke alts. Begitu. Tapi kalau dibanting lagi ya udah ya, pattern-nya bakal kurang lebih kayak begini lagi. Gitu, ya. So, gue udah sampai berbusa. Ya, gue ingatin sekali lagi, please rasionya diperhatikan. Jangan sampai gua semuanya altcoin karena ada yang bilang altcoin season ya. Ya udah berapa banyak orang yang mati di market karena begitu. Tebak-tebakan orang lain mati gara-gara tebak-tebakan orang lain kan ngakak gitu ya. So jangan tebak-tebakan ya. Di sini gue bukan menebak kita akan BTC season. No ya. Jangan sampai salah berpikir seperti itu loh. No. Yang gue ingin tanggalkan di sini adalah datanya belum mendukung saja. Masih belum cukup mendukung. Begitu. Kalau sudah cukup mendukung ya udah. Dan gini, kalau lu tanya ke gue, Bang, emang lu maunya gimana sih Bang? Altcoin season atau enggak sih? Kalau gue pribadi maunya altcoin season. Kenapa? Ya karena di masa-masa altcoin season itu semua ngepump, BTC pun ngepump, cuman performanya lebih gila alts. Nah ini juga ada satu lagi nih yang salah ya, ada beberapa yang report ke gue, Bang, tuh ada dukun sebelah Bang bilang kita harus ngedam dulu, kalau BTC-nya harus ngedam dulu, baru bisa altcoin season. Itu juga salah total. Ya, kita kasih lihat datanya deh ya. Gue nggak mau ngomong sesumbar. Kita kasih lihat datanya ya. Apakah kita masuk altcoin season itu harus dalam kondisi BTC ngedam? Jawabannya adalah tidak ya. Kita lihat di sini BTCD. BTCD sebentar. Ini kurang bagus nih. Ya, coba sebentar kita masukin BTCD. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini. Ini altcoin season nggak menurut lo? BTCD terjun payung begini nih ya. BTCD gimana? Masuk dong altcoin season. Iyalah, lihat BTCD-nya sampai kayak mau mati begini ya. Apa yang terjadi? Kita tarik di sini ya. Berarti dari masa-masa sini nih, kurang lebih lah dari sini ya. Nah, dari sini BTC ke masa-masa dia paling hancur di sini ya, BTCD-nya. Itu masih naik berapa? 78%. Kalau mau ke pucuknya itu masih 95%. Jadi masih ngepump 95%. Dari mana harus ngedam dulu? Nah itu terbukti kan banyak orang yang don't know what the fuck they're talking about. That's the problem. Tapi nyap-nyapnya berani, ngomongnya kayak udah hal pasti. Ya itu dia ya. Makanya gue udah bilang filter, yang berharga itu filter bukan informasi. Karena banyak bullshit information yang ada di market. Harus begini dulu, harus begitu dulu. Tapi dia aja nggak berani lihat market dulu faktanya seperti apa. Begitu ya. Ya gue harap ini membukakan mata. Gitu, membukakan mata dan lu bisa membedakan sekarang ya mana orang yang actually mencoba untuk mengerti market, karena gue nggak mau mengklaim gue ngerti market ya, nggak bisa juga, ini proses, terus berproses sampai mati mungkin berprosesnya, karena at some point mungkin ini akan ada perubahan lagi begitu. Sama orang yang mau ngatur-ngatur market, sorry, market nggak mau diatur-atur ya, tugas kita tuh bereaksi. Kita siapa bisa ngatur market? Dana kita berapa persennya BlackRock? BlackRock aja menurut gua masih belum bisa benar-benar benar-benar mendikte pergerakan BTC, nggak bisa menurut gua. Itu orang dia baru berapa persen alokasinya, itu kan? Ya, tapi baik lagi, ada banyak orang yang akan memberikan bullshit ke lo, akan menjual bullshit ke lo, yang mengatakan bahwa mereka ngerti persis market akan seperti apa. Hubris itu namanya ya. Oke, beres. Sekarang kita akan langsung aja masuk ke ini ya, ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limitnya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya. Bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin sudah terjadi retest pertama belum? Coba kita lihat di sini. Retest pertama belum, nyaris ya, belum. Jadi ya belum ada SATA futures. Untuk posisi long yang kemarin harusnya udah kena target TP ya, karena sudah terjadi ya rally yang signifikan. Kan retest 1, retest 2. Target TP kan di 106.238. Ya berarti kita sudah mengantongi profit sebesar 1,3%. Not bad ya. Nah, untuk posisi spotnya tentunya ada perubahan ya, alias ada tambahan support lah ya. Jadi DCA-nya bisa di 106.238, 104.808, dan di 102.938. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi long kita kena target TP ya. Kan retest 1, retest 2 nih. Ya ini kan SATA pertama nih, retest 1, retest 2 kena target TP. Retest 1, retest kedua kena lagi target TP. Asik ya. Berarti ya dapat 2 kali posisi long, ya profitnya sama ya. Iyalah sama, kan setupnya sama juga. Ini profitnya 3,56% ya. Congrats bagi kalian yang ya terus konsisten buka begitu ya. Dan jangan lupa ini ada setup shortnya juga ya. Karena kemarin sudah terjadi retest pertama di 2552. Nah, hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita. Kalau mau lebih konservatif bisa di sini nih ya, di angka 2493,5. Mau agresif ya boleh di 2464 begitu ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 2464, 2419, dan 2363 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup, ya gue mungkin akan kasih data ini sekali lagi ya. Ini namanya data, statistik. Kita bisa lihat ya, dengan jelas kita bisa ngasih lihat persentasenya akan seperti apa. Nah, kita harus cari sebanyak mungkin data-data seperti ini di market untuk bisa memform our strategy. Begitu. Jangan sampai kita nge-form strategi kita hanya dengan kata si A begini, kata si B begini. Ya. Kalau kita strateginya seperti itu akan berantakan. Begitu. Ya. Ini wake up call buat orang-orang yang mungkin kemakan sama sell in May and go away. Begitu. Ini gini loh, gue ngerti ini masih ada 9 hari ke depan. Ya, ini sampai ngedam lagi pun jangan bilang lu nggak kena. Kenapa? Iyalah. Sekarang siapa orang nggak FOMO? Lu jual semua aset lu ya di awal Mei di sini ya. Udah gitu BTC doang ngepam 13%. Itu lu FOMO tuh sangat manusiawi kalau terjadi seperti itu ya. Nah, jadi that's the danger. Kalau kita menjual ya berdasarkan statistik yang setengah matang begitu loh. Ini kan statistik setengah matang artinya. Ya, mending setengah matang, ini statistik mentah begitu loh. 50-50 dibilang pasti bearish, dibilang sell in May pasti ya. Sebenarnya gini sih ya, kalau lu mau dapat dapat kasarnya satu ciri-ciri yang paling gampang ya biar lu nggak kena tebak-tebakan dukun ya. Ini bukan cuma dukun berbayar, karena ada juga orang tuh dukun cuma ngebacot aja di komen, itu juga ada. Ya, jadi dukun tuh ada 2 jenis. Ada dukun yang buka kelas berbayar ya. Itu yang paling bangke. Nah, yang kedua dari itu ada juga yang gini, dia cuma tebak-tebakan ya. Di komen-komen orang, wah pasti begini, jual. Kalau lu nggak jual bodoh, ini bakal turun, ini bakal ngedam.
Nah itu kenapa mereka melakukan itu? Ya seringkali mereka sebenarnya juga nggak yakin gitu loh. Nah lu jangan sampai kemakan sama dua jenis dukun ini ya. Nah ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya sama. Mereka itu punya kebiasaan ngomong pasti begini, pasti begitu. Dan datanya biasanya ya itu setengah matang juga bagus. Biasanya data mentah dia paksain gitu. So hati-hati untuk para newbies. Ini belum apa-apa. Saat liquidity udah semakin banyak di market, akan semakin banyak nabi-nabi palsu, akan semakin banyak tuhan-tuhan palsu, dan itu gua nggak bercanda ya. Di sini, di masa-masa ini, ya, itu ada yang mengaku dirinya Tuhan. Lu nggak nge-short market, mati loh. Ya daerah sini lah katanya. Ah, lu nggak nge-short market, mati loh. Sempat tuh kemarin balik lagi, ya. Lu nggak nge-short market, mati. Percaya sama gua, ya. Wah, biasa kan di TCI pasti langsung di ini apa namanya diajak, apa lu dukun bakal menyan. Dia ngomong apa? Oh, gue bukan cuma dukun, gue Tuhan. Ya itu apa namanya karma mungkin ya. Setelah dia ngomong Tuhan, nggak berapa hari kemudian, ngepam. Ya udah, jadi itu aja sih, itu aja ya. Untuk para newbies jangan sampai kena lagi bullshit dukun, dukun berbayar maupun dukun yang lebih bangke lagi cuma komen-komen bacot tapi nggak ada analisa sama sekali. Hati-hati ya, karena nanti akan semakin banyak liquidity, akan semakin banyak orang-orang bodoh itu yang keluar di market. Itu bodoh, kenapa? Karena udah dikasih fakta data statistik nggak mau terima. Bodoh loh, ya dong kalau kayak gitu bodoh. Kalau belum tahu jadi berubah, itu artinya hanya belum tahu saja. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar dari antara orang yang belum tahu, belum dapat informasinya, sama orang yang bodoh. Udah dapat informasi, dikasih data ngeyel. Nah itu bodoh. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.